KDRT terbukti ya sudah diancam nanti hukumannya kan. Jadi undang-undang KDRT itu undang-undang khusus, pidana khusus ya. Undang-undang KDRT 23 tahun 2004. Isinya lengkap itu tentang KDRT. Terutamanya yang dibela itu kalau undang-undang KDRT itu terutamanya adalah wanita sebenarnya. Tapi tetap pria juga kalau kena KDRT oleh istrinya juga kena juga. Nah, biasanya KDRT itu kekerasan fisik, baru kekerasan psikis ya, sama penelantaran. Jadi kalau kita menikah, kita gebukin bini itu KDRT. Termasuk kekerasan seksual atau pemaksaan seksual juga KDRT juga. Itu kalau bicara undang-undang KDRT. Nah, balik kasusnya Vina Melinda yang dilaporkan siapa nih? Ferry Irawan ini ngapain ya? Mukul ya? Mukul dan meeting sampai berdarah. Masih suami sah. Oh gitu. Ya udah kena unsurnya karena kekerasan fisik kan. Nah, kemudian Vina Melinda lapor polisi. Jadilah pasalnya undang-undang KDRT. Jadi kalau kekerasan fisik itu paling lama 5 tahun penjara. Kalau dilanjutin. Tapi kan dia udah ditahan kan? Ditahan karena ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi dia ditahan karena melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Undang-undang KDRT pasal 44 undang-undang tersebut pidananya adalah 5 tahun terhadap kekerasan fisik. Ya kalau gini, kalau dia luka-luka kemudian sembuh sudah ancamannya 5 tahun. Tapi kalau luka-luka kemudian sampai cacat nggak bisa ngapa-ngapain, nah paling lama 10 tahun. Ada tahapannya. Kalau sampai meninggal 15 tahun. KDRT, misalnya suami menganiaya istri meninggal, itu paling lama 15 tahun. Nah itu undang-undang khusus kan. Tapi kalau kepentingannya adalah pembunuhan yang dalam kerangka yang lain, bisa masuk ke pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa gitu. Tapi kalau masuk ke KDRT ya 15 tahun paling lama. Makanya mana yang paling berat, apakah pidana khususnya atau pidana umumnya kan? Cuman kan biasanya KDRT itu kekerasan fisik, luka-luka atau apalah, jarang ada yang sampai meninggal. Kalau sampai meninggal, dia pindah lagi ke pidana umum lagi, ke pasal pembunuhan KUHP. Bisa begini, kalau misalnya, maaf ya, kalau misalnya kelainan seks suaminya misalnya melakukan kekerasan seksual kepada istrinya yang tidak sepantasnya, misalnya lewat jalur yang nggak normal, nah itu termasuk kekerasan psikis namanya, kekerasan seksual juga, itu termasuk bagian dari KDRT. Nggak cuma suami, kalau istrinya juga perkosa suaminya juga, suami lagi tidur tiba-tiba diperkosa sama istrinya, nggak suka, bisa juga si suami melaporkan KDRT. Jadi timbal balik gitu. Jadi suami bisa melaporkan, istri juga bisa melaporkan. Hanya pada umumnya undang-undang ini lebih menekankan perlindungan terhadap wanita. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi anak pun masuk, kalau anak digebukin juga, ya itu anak juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga kan. Anak melaporkan tapi diwakili oleh salah satu istrinya, keluarganya juga melaporkan. Nah itu penting tuh. Bukan akhir-akhir ini, dari zaman dulu lebih parah lagi tuh. Zaman dulu belum ada undang-undang KDRT ini, orang main gebukin aja tuh, isinya gebukin, tamparin kan gitu. Zaman dulu lebih banyak. Timbulnya undang-undang KDRT karena perilaku masyarakat ini yang begitu banyak sekali, sehingga dibikin undang-undang di tahun 2004 2003 itu mulai dirancang undang-undang yang nggak boleh lah ada KDRT lah, karena banyak sekali kasus beberapa wilayah itu menjadi kebiasaan. Suami pulang mabuk, habis itu kesel, bini digebukin. Suami nggak punya duit, bini digebukin. Suami bawa duit banyak juga, bini digebukin. Karena ketahuan bawa duit banyak, bini minta, suami nggak mau dong, digebukin lagi. Jadi istri pada waktu itu serba salah, gitu. Untung aja kita ini hidup di masa KDRT, jadi kita laki-laki jarang pakai tangan ini sekarang.
sekarang laki-laki kan kalau punya jadi suami kan pakai perasaan juga kan. Mau pun nggak jadi, takut salah kan. Pakai perasaan aku kabur aja dia dari rumah. Yang pertama nggak boleh mukul anak sembarangan. Yang kedua nggak boleh mukul istri atau istri mukul suami. Yang ketiga nggak boleh ada penyimpangan seksual di dalam rumah tangga. Yang keempat juga nggak boleh ada kekerasan seksual. Kemudian nggak boleh juga ada persoalan psikis, menghina istri berlebihan atau suami pulang kerja nggak bawa duit, istrinya ngamuk-ngamuk, nah itu nggak boleh. Seringkali kan pulang nggak bawa duit kalau suami mana. Ada kategori-kategori ya. Korban ini kan sebenarnya dia korbannya karena fisik kan, dipukul kan, kemudian dia membuat aib lagi, ngaib. Tapi ini udah personalnya beda lagi nih. Apakah karena dia sudah melaporkan ke polisi kan, otomatis hubungan keluarganya juga pecah juga dia kan, sehingga ketika dia mau membuat aib pribadi, ini menjadi persoalan pencemaran nama baik gitu. Tapi kalau si pelaku punya nama baik nih, ini kan korban menyampaikan si pelaku kan, pelaku tuh begini gitu kan. Nah, persoalannya pelaku sudah melakukan tindak pidana duluan sehingga nama baiknya hilang. Ketika nama baiknya hilang, disampaikanlah cerita yang jelek-jelek tentang dia ya. Terus dia bilang, si pelaku bilang, saya nama baik saya, ya nggak bisa. Karena yang dimaksud pencemaran nama baik ini namanya tetap baik dan belum ada kena persoalan pidana. Contoh begini, perkaranya Sambo, kita kan tahu kan Sambo. Sambo itu banyak orang menghina dia, tapi Sambo ini kemudian nggak bisa membela diri. Gue dihina, di nama baik gue dicemarkan begini, dia nggak bisa lapor polisi, nggak bisa bikin laporan pidana. Kenapa? Karena namanya udah nggak baik, karena dia melakukan tindak pidana. Jadi ada orang yang namanya masih baik, ada orang namanya sudah nggak baik. Kalau nama sudah nggak baik, nah itu sudah bisa masuk ke kita cemarkan juga. Ya emang namanya udah nggak baik, mau bilang apa? Jadi yang dimaksud pencemaran nama baik adalah kalau kita belum pernah melakukan pidana, belum apa, lagi baik-baik saja, orang cemarkan sesuatu yang hoax atau gosip atau apa, atau kita yang negatif itu pencemaran nama baik. Nah, kalau yang kejadian ini si korban kemudian menyebarkan aib si pelaku kan, tapi pelaku ini sayangnya sudah nama baiknya sudah nggak ada karena dia sudah melakukan tindak pidana kan, kasat mata, sehingga dia untuk melaporkan itu nama baik dicemarkan nggak bisa punya unsur. Nah, emang udah nggak punya nama baik lagi gitu.